Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Meisa ingin mempresentasikan mengenai analisa tapak terhadap bangunan pusat pendidikan dan pelatihan yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk mata kuliah Perancangan Arsitektur 3. Nah, untuk yang pertama ada analisa makro. Analisa makro itu yaitu Kecamatan Jagakarsa. Nah, Kecamatan Jagakarsa itu adalah sebuah subdistrik dari Jakarta Selatan yang memiliki tingkat elevasi tanah lebih tinggi, yaitu rata-rata 52 mdpl, serta iklim yang lebih dingin, yaitu rata-rata 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Nah, Jagakarsa dialokasikan untuk reservoir air, sehingga bangunan di sana lebih sedikit dan area hijau lebih banyak. Untuk batas wilayah Jagakarsa ini sendiri ada di sebelah utara yaitu Jalan Tol TB Simatupang, Poltangan, sebelah selatan ada Depok, timur ada Sungai Ciliwung, dan barat ada Sungai Krukut. Nah, untuk kelurahan sendiri ada Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa itu sendiri, Ciganjur, Serengseng Sawah, dan yang terakhir ada Kelurahan Cipedak. Nah, Kelurahan Cipedak ini adalah kelurahan di mana nanti terdapat letak site atau tapak yang akan dibahas. Nah, untuk jarak fasilitas menuju tapak ini, yang pertama ada Stasiun Lenteng Agung, yaitu sejauh 5,40 km, ada Universitas Indonesia 4,50 km, Gerbang Tol Depok Antasari 8,50 km, Kebun Binatang Ragunan yaitu 10 km, dan Jakarta Pusat 24 km, serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu 40 km. Untuk analisa meso sendiri, terdapat Kelurahan Cipedak yaitu salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Jagakarsa. Memiliki 62 RT dan 6 RW, serta merupakan kelurahan paling selatan di Jagakarsa, serta berbatasan dengan Depok. Nah, untuk batas wilayah sendiri, sebelah utara terdapat Kelurahan Ciganjur, selatan Kecamatan Beji, Kota Depok, sebelah timur Kecamatan Serengseng, barat Kecamatan Limo, dan untuk luas wilayahnya sendiri yaitu 3.970,5 hektar. Dan untuk jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2011 sebanyak 331.512 jiwa. Nah, lalu untuk jarak fasilitas menuju tapak, yang pertama ada Matoa National Golf Course 1,50 km, Swalayan Fortuna 0,23 km, Pasar Timbui 0,24 km, Kantor Kelurahan Cipedak 1 km, Polsek Jagakarsa 0,05 km, RSIB Andika 2,70 km. Nah, lalu ada analisa mikro yaitu data set tapak. Nah, untuk data set tapak kali ini berada di Jalan Asteli nomor 82 RT RW 06 atau 01 di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, untuk luasnya sendiri yaitu 5.000 meter persegi. Untuk batas-batas tapaknya, di sebelah timur terdapat toko-toko kecil, di barat permukiman gang, utara permukiman dan toko-toko, dan di sebelah selatan terdapat ruko-ruko. Lalu jika ditelusuri lebih jauh lagi, di sebelah timur atau yang mengarah ke timur itu ada arah Cilandak, jika ke arah selatan terdapat arah Depok, dan juga ke arah barat itu arah Cinere. Nah, untuk regulasinya sendiri, luas lahannya 5.000 meter persegi dengan zona yang dikategorikan sebagai perkantoran dan KDB 50% yaitu 2.500 meter persegi, KLB 1,5 meter persegi yaitu 7.500 meter persegi, KB 3%, KDH 45%, KTB 0%, dan GSB 3 meter. Nah, untuk akses menuju tapaknya bisa dicapai oleh dua cara. Yang pertama dari Stasiun Lenteng Agung dilanjut dengan naik motor. Nah, lalu dari naik motor ini dibutuhkan waktu sekitar 17 menit agar bisa sampai ke tapak. Nah, lalu yang kedua dari Stasiun Lenteng Agung dilanjut dengan naik busway atau Transjakarta. Nah, untuk waktu yang ditempuh itu sekitar 47 menit. Untuk analisa matahari. Nah, analisa matahari saya bagi menjadi dua yaitu matahari barat dan matahari timur. Nah, untuk matahari barat, pantulan matahari barat ketika pada jam 3 sore sampai jam 5 sore sangatlah panas. Pantulan matahari dari barat tidaklah baik bagi tubuh sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengguna dalam beraktivitas. Nah, untuk matahari timur, pantulan matahari timur ketika pada jam 7 pagi sampai jam 10 pagi sangatlah baik bagi tubuh. Meski begitu, bangunan menjadi dapat pantulan matahari cukup tinggi sehingga hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Jadi di antara dua pantulan cahaya yang dihasilkan oleh matahari barat dan timur sama-sama memiliki efek negatif, yaitu menghasilkan banyak pantulan cahaya jika tidak diolah dengan baik dan dapat mengakibatkan pengguna tidak merasa nyaman.
Dan untuk tanggapannya, yang pertama melalui tata letak bangunan. Nah, bangunan utama dihadapkan ke arah selatan agar tidak mendapatkan terlalu banyak cahaya matahari. Pengguna menjadi merasa nyaman dengan cukupnya sinar matahari yang masuk. Nah, lalu ada jika bangunan dihadapkan ke arah timur, bangunan akan mendapatkan terlalu banyak cahaya sehingga pengguna merasa tidak nyaman dan terganggu. Untuk pemanfaatan lahan dapat meletakkan pohon sebagai barrier sinar matahari, dan juga yang kedua dapat membuat kolam di area barat untuk menangkal panas. Tapi jika ingin membuat kolam juga harus diperhatikan vegetasinya di sekitar kolam, dikarenakan pantulan kolam juga dapat mengantarkan panas. Lalu untuk pemanfaatan material, yang pertama menggunakan second facade untuk menangkal sinar matahari, dan yang kedua memperbanyak bukaan yang diberi kanopi pada sisi timur. Lalu ada analisa angin. Nah, di sini terdapat angin laut dan angin bebas. Untuk angin laut sendiri bertiup dari arah selatan, utara, atau sebaliknya. Tanggapannya bagaimana? Saya membuat massa menjadi 2 dengan inner core di tengah agar sirkulasi udara dapat mengalir ke seluruh ruangan. Lalu yang kedua dengan membuat bangunan bentukan lancip agar angin dapat mengikuti bentuk bangunan. Lalu ada analisa kebisingan. Nah, yang zona merah itu tingkat kebisingan tinggi, yang warna oranye tingkat kebisingan sedang, dan yang kuning tingkat kebisingan rendah. Pada bagian timur, tingkat kebisingan tinggi dikarenakan merupakan jalan utama dan area permukiman warga yang cukup padat. Nah, pada bagian selatan, tingkat kebisingan tinggi karena merupakan jalan dan area ruko-ruko. Pada bagian barat, tingkat kebisingan sedang karena merupakan area permukiman warga. Lalu yang terakhir, pada area utara tingkat kebisingan rendah karena pemukiman warga yang cukup jarang. Bagaimana cara menanggapinya? Yang pertama, bangunan dapat dibuat masuk ke dalam tapak agar tidak terlalu bising. Dan yang kedua, dapat mempertebal dinding agar dapat meredam kebisingan dengan baik. Nah, untuk analisa vegetasi, di tapak ini sudah terdapat 2 pohon yang terletak di tengah-tengah, yaitu pohon peneduh, pohon tanjung. Nah, tanggapannya, untuk pohon di tengah dapat dijadikan sebagai inner court atau tempat terjadinya perpindahan aksis. Nah, untuk pohon-pohon yang akan ditanam yaitu ada pohon mahoni yang diletakkan di depan bangunan agar angin tidak kencang. Lalu ada pohon kera payung di belakang pagar yang berbatas langsung dengan jalanan. Dan ada pohon akasia yaitu di area parkir untuk bisa menyerap polusi kendaraan. Lalu ada analisa aksesibilitas. Nah, di tapak ini terdapat 2 jalur, yaitu jalan utama dan jalan samping. Nah, akses jalan utama ini selebar 6 meter dapat dilalui oleh mobil, bis, dan juga motor. Dan juga di sebelah sini ini dapat dilalui oleh motor atau kendaraan 2 jalur. Jika dibandingkan dengan jalan samping, nah jalan samping ini hanya berlebar sekitar 3 meter dan hanya dapat dilalui oleh mobil dan motor, serta hanya dapat dilalui oleh 1 motor dengan 1 arah sirkulasi atau 1 jalur saja. Jika dipaksakan 2 jalur mobil akan terjadinya kemacetan. Nah, untuk menanggapinya saya membuat entrance masuknya yaitu di sebelah timur, dikarenakan itu merupakan jalan utama yang dimana jalan utama tersebut dapat dimasuki oleh mobil, bis, dan juga motor. Namun sayangnya di tapak ini tidak terdapatnya jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Maka dari itu saya akan membuat di sekeliling tapak jalur pedestrian dan pejalan kaki agar mereka dapat berlalu lalang di area tapak tersebut. Lalu untuk yang terakhir ada konsep tapak dan gubahan massa. Nah, saya memanfaatkan kontur lahan agar menyesuaikan dengan gubahan massa yang ada. Lalu membagi massa menjadi 2 agar sirkulasi udara yang dihasilkan dapat mengalir dengan baik. Dan saya menempatkan zona private pada bagian paling belakang bangunan agar kenyamanan dan privasi bangunan dapat terjaga. Lalu saya memanfaatkan 2 pohon yang berada di tengah sebagai inner court. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.